Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khatimah Sabri dengan NIM 60500121044. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya membawakan materi mengenai masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab. Ada 3 poin penting yang akan saya paparkan. Yang pertama, sejarah kekhalifahan Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu sakit dan merasa ajalnya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Cara yang ditempuh oleh Abu Bakar ini ternyata dapat diterima oleh masyarakat dan mereka segera memberi baiat kepada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kemudian diangkat menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian yang poin kedua yaitu pendidikan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Panglima-panglima Islam setelah memenangkan peperangan di suatu daerah atau kota, mereka akan mendirikan masjid karena masjid pada saat itu selain digunakan sebagai peribadatan juga digunakan sebagai kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kemasyarakatan, terutama kegiatan pendidikan. Menurut Umar, memiliki ilmu artinya mengharuskan adanya usaha untuk belajar. Beliau juga pernah mengatakan, "Wahai manusia, tuntutlah ilmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki suatu baju yang diseranginya dan siapa saja yang belajar atau menuntut ilmu walau satu fasal, maka akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bajunya itu." Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh seorang budak dari Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Poin ketiga yaitu peradaban Islam pada masa Umar bin Khattab. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, banyak mengalami kemajuan-kemajuan seperti yang pertama yaitu kemajuan di bidang perluasan wilayah Islam, antara lain ekspedisi ke Persia di bawah pimpinan Panglima Sa'id bin Abi Waqqas, kemudian ekspedisi ke Romawi pada tahun 13 Hijriah, kemudian ekspedisi ke Mesir, Jenderal Amr bin As yang memimpin ekspedisi ini. Yang kedua yaitu kemajuan di bidang kenegaraan. Khalifah Umar bin Khattab adalah sumber dari beberapa tatanan administrasi pemerintahan. Umarlah yang mulai mengatur sistem pemerintahan Islam. Kemudian yang ketiga pada jiwa demokrasi baik dalam kalangan rakyat dan administrator negara. Kemudian yang keempat yaitu di bidang sosial kemasyarakatan dengan mengadakan hisbah atau pengawasan terhadap pasar, kemudian menetapkan tata tertib moral, sosial, dan kultural yang berciri khas Islam, termasuk menetapkan penggunaan kalender Hijriah dan mendirikan Baitul Mal. Kemudian di bidang hukum, kebijakan-kebijakan Umar di bidang hukum ini antara lain menegakkan hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Hal ini juga dapat terkandung dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Kemudian adanya hukuman bagi orang yang mabuk dan pengharaman nikah mut'ah. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.